Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, aku akan hunting kereta api. Lokomotif kereta api Ijen Express mengalami gangguan di stasiun Bayeman, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan dan ditinggal di stasiun Bayeman. Ternyata, gangguan lokomotif ini adalah roda benjol yang terlalu parah, sehingga mewajibkan berjalan pelan 30 km per jam. Saking parahnya, roda lokomotif diangkat tidak menyentuh rel. Wah, gokil! Penasaran kan gimana caranya lokomotif berjalan dengan roda melayang? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini sedikit berbeda karena sebenarnya pada video ini aku tidak berniat buat konten hunting kereta api. Sebenarnya aku hunting, tapi cuma untuk story di Instagram. Nah, ternyata di tengah-tengah hunting tersebut ada momen yang cukup unik, cukup langka teman-teman, yang sepertinya cocok untuk dibuat konten di YouTube. Jadi ya mungkin pada awal sampai pertengahan videonya sedikit berbeda karena saya menggunakan video potret yang di zoom menjadi video landscape seperti ini. Nah, oke lanjut, aku ceritain kejadiannya. Kereta api Ijen Express itu mengalami gangguan lokomotif di antara stasiun Probolinggo, stasiun Bayeman. Nah, karena kerusakan yang cukup parah, kereta api Ijen Express meminta lokomotif penolong yang saat itu kebetulan ada KLB Krica yang sedang berjalan. Posisi KLB Krica ada di stasiun Tanggul, sehingga rangkaian KLB Krica ditinggal di stasiun Tanggul dan lokomotif berjalan ke Probolinggo untuk menolong kereta api Ijen Express. Nah, momen ini terjadi pada tengah malam ya, sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Jadi aku tidak mengabadikan proses lokomotif penolong menjemput Ijen Express. Nah, tapi pada pagi harinya aku mengabadikan di stasiun Bayeman. Ternyata lokomotif yang gangguan itu ditinggal di stasiun Bayeman, teman-teman. Wah, cukup unik ya. Stasiun kecil menyimpan lokomotif CC201 bekas kereta api Ijen Express. Oke, sekarang aku berada di stasiun Bayeman pagi hari jam 10:09. Bisa teman-teman lihat di jalur 2 sekarang ada lokomotif bekas kereta api Ijen Express semalam yang gangguan. Disimpan di stasiun Bayeman, teman-teman. Wow. Dan ini di jalur 1 masuk kereta api Ijen Express dari stasiun Malang tujuan Ketapang Banyuwangi. Ditarik oleh lokomotif vintage CC2019201 yang merupakan lokomotif penolong bekas logo dinas KLB Krica. Kereta api Ijen Express berhenti di stasiun Bayeman. Jadwalnya sih untuk bersilang dengan kereta api Logawa, tapi berhubung jalur di stasiun Bayeman ini sudah full ya, tidak bisa melayani persilangan, jadi persilangannya dipindah ke stasiun Probolinggo. Oke, ini kereta api Ijen Express berangkat dari stasiun Bayeman awal dari jadwal karena sudah ditunggu kereta api Logawa di stasiun Probolinggo. Oke, kereta api Ijen Express telah diberangkatkan dari stasiun Bayeman. Asli, suara throttle-nya gahar banget, teman-teman. Oke, ini dia, 20 menit kemudian berjalan langsung kereta api Logawa dari Ketapang tujuan Purwokerto. Wah, ngebut banget teman-teman. Kereta api Logawa melintas di stasiun Bayeman terlambat kurang lebih 11 menit ya. Dan tadi langsung digeber ngebut saat melintas stasiun Bayeman. Oke, 40 menit kemudian aku masih di stasiun Bayeman, akan hunting kereta api
Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan Ketapang. Kebetulan saat itu Mutiara Timur ditarik oleh lokomotif merah CC0189717 DP Induk Purwokerto. Dan oke, karena masih belum ada kejelasan lokomotif yang ada di stasiun Bayeman, entah dikirim ke Jember atau ke Surabaya, dan entah akan berangkat kapan. Sehingga aku langsung balik saja ke Probolinggo. Dan ketika aku balik ke Probolinggo, ketemu lagi dengan kereta api Mutiara Timur, ditarik oleh lokomotif merah. Nah, baru saja pulang dari stasiun Bayeman, aku dapat info bahwasanya lokomotif gangguan di stasiun Bayeman akan dikirim ke Jember jam 11.40 dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Wah, pelan banget nih. Ada apa, teman-teman? Dan sekarang aku berada di sinyal muka stasiun Probolinggo pihak Bayeman. Itu dia, sudah terlihat dari kejauhan lokomotifnya sedang berjalan pelan. Dan coba dengar baik-baik. Roda lokomotif ini benjol banget sehingga menimbulkan suara yang geradakan yang berbunyi dak 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 seperti itu. Coba deh dengerin. Oke, KLB kirim lokomotif masuk jalur 1 stasiun Probolinggo. Bisa teman-teman lihat. KLB kirim lokomotif ini berhenti di stasiun Probolinggo untuk bersilang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif. Dan kebetulan Mutiara Timur fakultatif ditarik oleh lokomotif merah CC01836 di Induk Jember. Kereta api Mutiara Timur fakultatif masuk jalur 2 dan setelah Mutiara Timur ini berangkat masih belum ada tanda-tanda untuk keberangkatan KLB kirim lokomotif. Bahkan 30 menit kemudian disusul oleh lori Tata, lori pengecekan jalur. Wah, ini tanda-tanda gak bagus, teman-teman. Kenapa ini KLB kirim lokomotif disusul oleh kereta ginian, lori pengecekan rel? Puluh menit setelah disusul lori Tata, aku dapat info ternyata lokomotif ini nggak sanggup lanjut ke Jember, teman-teman. Saking parah kerusakannya, saking parah roda benjolnya, tidak berani ke Jember dan ini malah dilangsir ke jalur 4. Wah, batal berangkat nih, teman-teman. Entah nih bakal gimana di stasiun Probolinggo. Apakah diperbaiki di tempat? Mari kita lihat saja. Oke, ini videonya aku lanjutin pada malam harinya sekitar jam 6. Lokomotif masih berada di jalur 4. Dan aku dapat info bahwasanya lokomotif ini diperbaiki di stasiun Probolinggo untuk bisa melanjutkan perjalanan ke Jember untuk diperbaiki lebih lanjut di Dipo Jember. Oke, sekarang videonya aku lanjutin keesokan harinya. Sekarang pagi hari jam 7:15. Aku tadi lihat di stasiun lokomotifnya masih ada di jalur 4 ya, masih belum ada pergerakan.
setelah kemarin malam. Di sini pagi hari aku mau hunting kereta api Pandalungan dan kereta api Ranggajati. Yang keduanya silang di stasiun Probolinggo. Di sini aku berada di sinyal masuk stasiun Probolinggo pihak Bayeman. Sinyalnya masih nutup ya, masih belum aman. Di sini aku akan hunting kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir tujuan Jember. Oke teman-teman, sinyalnya masih nutup dan itu Pandalungan. Wah, tahan sinyal guys. Cuy, tahan sinyal cuy, mantep nih. Berarti di stasiun Probolinggo masih ada Ranggajati ya. Oh, udah ngangkat. Cuma sebentar ketahannya dan di sini Pandalungan sempat ngerem ya, berjalan pelan nih. Pakai dorol 1 pula. Gokil. Pak. Oke, itu dia kereta api Pandalungan masuk stasiun Probolinggo yang hampir saja ketahan sinyal. Tadi keretanya berjalan pelan, di depannya sinyal masuk teman-teman. Karena untuk di stasiun Probolinggo masih melayani kereta api Ranggajati ya. Oke, di sini aku mendekat ke stasiun Probolinggo di sebelah barat. Bisa teman-teman lihat di jalur 1 ada kereta api Pandalungan, jalur 2 ada kereta api Ranggajati. Dan jalur 4 masih ada lokomotif yang gangguan bekas dinas kereta api Ijen Express. Posisinya masih belum berubah, masih di sana setelah kemarin malam aku hunting. Dan aku dapat info lokomotif ini akan berangkat ke Jember nanti di belakang kereta api Prabowangi. Jadi ya mungkin setengah 9 atau jam 9 pagi ya. Jadi akhirnya perjalanan lokomotif lokes ini dilanjutkan menuju Jember teman-teman. Setelah kemarin siang batal ya karena terdapat kerusakan yang cukup serius. Berangkat. Oke, sudah terdengar klakson dari kereta api Ranggajati. Mari kita saksikan ya keberangkatan kereta api Ranggajati dari stasiun Jember tujuan akhir Cirebon. Panjang juga rangkaiannya. Bawa 5 eksekutif, 5 ekonomi, 1 kereta makan, 1 pembangkit, total 12 kereta. Gokil, kereta terpanjang di Dap 9. Oke, sekarang 40 menit kemudian, jam 8 lebih 11 menit, aku berpindah ke timur stasiun Probolinggo. Nah, di sini ada kereta api Prabowangi yang sedang berhenti di jalur 2. Dan untuk lokomotif yang gangguan masih berada di jalur 4 yang infonya akan berangkat di belakang kereta api Prabowangi. Tapi mari kita lihat saja nanti apakah benar atau enggak infonya ya. Soalnya aku agak ragu-ragu nih teman-teman, beneran jalan di belakang Prabowangi atau enggak.
Oke, kereta api Probowangi baru saja berangkat dari stasiun Probolinggo dan ini aku dapat update informasi untuk KLB kirim lokomotif ke Jember ternyata berjalan nanti siang ya, sekitar jam 12 siang berangkat dari Probolinggo. Ya, masih jam 12 nanti, sekitar beberapa jam lagi. Oke, videonya aku lanjutin siang hari. Sekarang jam 11.50, jam 12 siang. Nah, sebentar lagi aku akan hunting KLB kirim lokomotif dari Probolinggo ke Jember dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Karena terdapat masalah di bagian boginya ya. Mari kita lihat teman-teman. Nah, sekarang aku berada di petak stasiun Probolinggo, stasiun Leces. Ke arah sana stasiun Probolinggo, ke arah sana itu stasiun Leces, dan ke arah Jember. Sebentar lagi aku akan hunting KLB kirim lokomotif di sini dan nanti bakal balapan ya. Karena ini jalur kereta api dan jalan berjejeran sampai ya kurang lebih sampai jembatan itu teman-teman. Mumpung keretanya berjalan pelan, kita coba balapan ya, jejeran dengan kereta apinya. Nah, KLB kirim lokomotif tersebut nantinya bakal berhenti di stasiun Leces untuk menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif. Jadi sekalian ya, setelah aku berjejeran dengan KLB kirim lokomotif di sini, aku lanjut berpindah ke stasiun Leces untuk mengabadikan lokomotif itu berhenti di Leces dan bersilang dengan kereta api Mutiara Timur fakultatif. Nah, bisa teman-teman lihat di kejauhan sudah terlihat lampu dari lokomotifnya. Ini berjalan pelan banget sih. Kecepatan maksimal 30 km per jam. Dan sekarang aku hunting bareng Krisna ini di sini. Persiapan balapan pakai motor. Nah, itu dia lokomotifnya sedang berjalan pelan. Asli ini nggak nyampe-nyampe dong. Tadi kelihatan lampu lokomotif dari kejauhan dan sampai posisi segitu udah mungkin 5 menit teman-teman. Asli. Ini satu petak stasiun bisa-bisa setengah jam nih. Tuh pelan. Oke, lanjut kita balapan ya. Langsung saja. Nah, ini dia keretanya. Lu yang ngangkat, Le. Ais, oh gini ngangkat, coy. Aduh, lucu banget. Allah. Rada munduran mari di sini. Yuk. Jalan 30 bener. Pak. Kok iso? Oke, kita sudah berpisah dengan jalan dan sebentar lagi kita OTW ke stasiun Leces ya. Yo Chris yo. Oke, kita lanjut. Oke, berpindah ke PCL Jorongan. PCL biro iki? 12. PCL 12. Hasil masih keburu. Gokil. Saking pelan nih. Yo. Udah pelan. Terus lanjut. Hai. Ngoyot lagi guys.
Tan piro iki? Bawa 40. 30-an. 30. Nah, lanjut kejar hunting sebelum stasiun Leces. Oke, sekarang kereta api KLB Kirim Lokomotif masuk stasiun Leces. Ini sinyal mukanya. Kita langsung kejar ke stasiun Leces ya, teman-teman. Oke, masuk stasiun Leces pelan banget. Masih pelan, hati-hati banget. Ya ampun. KLB masuk stasiun Leces jam 12.17. Tadi berangkat Probolinggo 11.40. Gokil, satu peta Probolinggo Leces 37 menit, hampir 40 menit. Gokil, lama banget perjalanannya. Nah itu, lokomotifnya masih berjalan. Oke, sekarang kita telah tiba di stasiun Leces. KLB-nya masuk jalur 3 menunggu silang kereta api Mutiara Timur fakultatif. Bisa teman-teman lihat, nih roda bagian SH paling depan ngangkat teman-teman. Karena bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman dengar kemarin saat berjalan dari Bayuman ke Probolinggo itu roda benjol parah. Roda benjol merupakan gangguan dari roda di mana terdapat flat spot, sehingga ketika keretanya berjalan itu menimbulkan suara tak 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 tak. Nah, roda benjol itu ada batasannya teman-teman, dan mungkin ini sudah melewati batas ya, sudah terlalu parah sehingga tidak bisa melanjutkan ke Jember, dan bisa melanjutkan itu pun harus diangkat rodanya. Soalnya kalau diteruskan dengan roda menempel ke rel itu sangat riskan banget ya. Takutnya terjadi yang tidak diinginkan atau malah bisa merusak rel teman-teman. Nah, roda benjol atau flat spot itu bisa ditimbulkan karena kereta melindas batu atau benda-benda lainnya yang ada di rel. Dan juga bisa karena pengereman juga. Nah, ini dia rodanya ngangkat. Nah, tidak menyentuh rel untuk yang ini teman-teman. Diangkat dan disanggah atau diganjel dengan suatu benda yang warna kuning. Diganjel dengan yang warna kuning. Nah, ini ada 3. Yang sebelah itu mungkin untuk menahan roda agar tetap ke bawah ya, tidak ikut terangkat. Tetapi kalau yang ganjel ini mengganjel untuk roda untuk tetap berada di posisi atas. Wow, unik banget. Oke, ini persiapan melintas langsung kereta api Mutiara Timur fakultatif dari stasiun Ketapang tujuan Surabaya Gubeng. Sinyal udah ngangkat dan stasiun sudah membunyikan bel stasiun. Dan infonya Mutiara Timur ini pakai lokomotif merah, teman-teman. Oke, kereta api Mutiara Timur udah melintas langsung stasiun Leces, dan ini persiapan berangkat kembali kereta api KLB Kirim Lokomotif dari Leces dengan tujuan akhir Jember. Dengan kondisi roda yang sebelah sini ngangkat, melayang teman-teman. Wow, gokil juga Probolinggo Jember roda melayang. Ini nanti bakalan tiba di Jember jam 4 sore. Berarti perjalanan dari Probolinggo ke Jember itu 5 jam sendiri. Wah, gokil kan? Biasanya kurang dari 2 jam, ini 5 jam. Wow.
Oh iya, lokomotif dinasnya adalah Donald 18308 atau Donald 146 di Paidu Jember. Oke, berangkat. Nah, ini berjalan pelan teman-teman, seperti datangnya tadi. Saat masuk stasiun atau melewati Wesel berjalan pelan, mungkin 5 km per jam ya. Ngerem lo kone, ngerem alon-alon. Alon-alon. Ya Allah. Hati-hati banget. Nah, ini pelan-pelan berjalan perlahan saat melewati Wesel. Berhati-hati banget karena roda di belakangnya ngawang, tidak nyentuh rel. Masih ada Wesel di depan sana, Wesel belok, kereta lokomotif masih berjalan pelan. Berhati-hati berjalan 5 km per jam. Oke, perlahan, 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 perlahan. Oke, sudah melewati Wesel. Lokomotif mulai throttle tapi tetap berjalan pelan ya. Maksimal 30 km per jam. Oke lah. Klakson adalah tanda bahwasanya lokomotif throttle kembali. Ucapan selamat tinggal dari stasiun untuk ke stasiun Leces. Oke, kereta api KLB Kirim Lokomotif udah berangkat dari stasiun Leces. Dan sekian dulu untuk video hunting kali ini. Lokomotif gangguan dari kereta api Ijen Express. Dimulai kemarin keretanya berjalan dari Bayeman ke Probolinggo, itu rodanya benjol banget, suara dak 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 itu keras banget. Kemudian menginap semalam di Probolinggo untuk diperbaiki dan ternyata lanjut ke Jember dengan roda yang sudah diangkat alias ngawang teman-teman, tidak nyentuh rel. Gokil kan? Kirim lokomotif Probolinggo Jember tapi rodanya ngawang. Dan itu tadi video hunting kali ini, momen banget kan? Jarang-jarang nih ada momen seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.